Halo, selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini nih kita mau gali lebih dalam soal periode awal koloni Norse atau ya kita sering sebut Viking di Greenland. Sering dianggap masa jaya mereka loh. Gimana ceritanya mereka bisa membangun masyarakat Eropa yang cukup kompleks di lingkungan Arktik yang keras banget gitu. Sumber kita, bab 7 buku kolapsnya Jared Diamond. Judul babnya Norse Greenland's Flowering. Masa berkembangnya North Greenland lah istilahnya. Misi kita bareng Anda, bongkar faktor kunci sukses awal mereka. Iya, periode ini memang menarik banget ya. Studi kasus bagus soal adaptasi manusia. Sekelompok orang Eropa coba bawa cara hidup mereka ke lanskap yang sama sekali beda. Tapi yang bikin kompleks itu sukses awal mereka ini ternyata gimana ya, udah nyimpen bibit masalah buat nanti. Jadi ini bukan cuma cerita sukses saja, tapi ya kisah kompleks interaksi manusia, budaya, teknologi, sama lingkungan ekstrim. Dan ini penting buat Anda, Yan. Cerita North Greenland ini nyentuh tema-tema universal. Soal adaptasi masyarakat, berhasil atau gagal. Sepenting apa sih koneksi dari luar? Dan gimana identitas budaya yang kuat itu bisa jadi pedang bermata dua ya? Kekuatan tapi juga bisa menghalangi. Oke deh, yuk kita mulai dari awal kedatangan mereka. Mulainya kan sekitar tahun 984 Masehi ya. Erik the Red itu tokoh utamanya, pimpin ekspedisi dari Islandia. Nah, sering disebut faktor penting itu timing kedatangan mereka. Pas di periode hangat abad pertengahan, medieval warm period. Apa sih efek spesifik periode ini buat mereka di Greenland? Nah, itu poin krusial banget. Walaupun hangat di Arktik itu relatif ya, tapi periode ini artinya Laut Atlantik Utara mungkin lebih bebas dari es laut. Jadi, pelayaran dari Islandia, Norwegia lebih gampang. Terus, yang lebih penting lagi, di Greenland selatannya sendiri, periode ini kayaknya bikin musim panas sedikit lebih panjang dan hangat. Mungkin cuma beberapa minggu ekstra, tapi itu vital banget buat tanam rumput, kumpulin jerami buat pakan ternak selama musim dingin yang panjang. Tanpa jendela iklim yang sedikit lebih baik ini, mungkin koloni itu nggak akan pernah bisa berdiri. Oke, jadi waktu itu penting banget. Tapi mereka nggak datang tangan kosong kan? Bawa paket dari asal mereka. Apa aja tuh isinya? Betul-betul, mereka bawa modal budaya sama teknologi Eropa. Termasuk ya ilmu beternak sapi, domba, kambing, terus sistem sosial hierarkis, ada kepala suku, ada petani, ada juga keahlian olah besi buat alat dan senjata. Dan gak lama setelah itu, ajaran Kristen yang nanti jadi penting banget buat identitas mereka. Ini kayak cetak biru masyarakat yang mau mereka bangun. Tapi penting juga dicatat nih, pas mereka sampai di Fjord Greenland Selatan, wilayah itu kayaknya udah ditinggal penghuni sebelumnya, ada jejak budaya Paleo Eskimo, tapi mereka udah hilang dari situ. Oh gitu. Jadi nemu lahan yang relatif kosong ya di selatan. Terus gimana cara mereka pilih tempat tinggal dan bangun kehidupan? Mereka strategis banget milihnya. Ada dua pusat permukiman utama. Yang gede itu permukiman timur, di ujung selatan. Lebih subur lah ya buat ukuran Greenland. Jadi pusat pertanian sama agama. Satunya lagi permukiman barat. Lebih ke utara, lebih dingin, lebih terpencil. Tapi posisinya lebih dekat ke wilayah buru penting di utara. Namanya Nordseta. Nah, di dua area ini, mereka pilih lokasi di dasar fjord yang dalam dan terlindung. Fjord ini gimana ya? Mikroklimatsnya sedikit lebih hangat. Terus ada padang rumput, walau terbatas. Tapi vital banget. Kantong-kantong kehidupan lah di tengah es dan batu. Kebayang sih, sampai di fjord lihat ada rumput hijau di antara gunung es, pasti mikir, oke ini bisa nih. Tapi gimana cara mereka bertahan hidup? Rencana ternak ala Eropa, itu jalan nggak? Nah, disinilah adaptasi paksa dimulai. Mereka memang coba bawa ternak kayak di Norwegia atau Islandia. Tapi realitas Greenland itu beda. Dari analisis tulang hewan di situs arkeologi, kelihatan kalau babi misalnya hilang cepet banget. Mungkin susah ngasih makan atau ngelindungin dari dingin. Sapi, walau jumlahnya jauh lebih sedikit, terus ukurannya makin kecil selama berabad-abad, mungkin karena nutrisi terbatas, tetap dipertahanin. Sapi jadi simbol status, sumber susu, daging, tapi miaranya butuh usaha luar biasa. Usaha luar biasa. Maksudnya gimana tuh? Berat banget kayaknya ya.
Bayangin aja, sapi-sapi ini mesti dikurung di kandang batu sama tanah yang tebel itu sekitar 8-9 bulan tiap tahun buat lewatin musim dingin Arktik. Makanannya ya cuma jerami yang dikumpulin susah payah pas musim panas yang pendek banget. Produksi jerami ini jadi salah satu titik paling kritis di sistem mereka. Domba sama kambing lebih tahan banting, jumlahnya lebih banyak. Tapi ya itu pun belum cukup. Belum cukup? Terus penopang utamanya apa dong? Di sini nih yang mencengangkan kan? Tepat sekali. Data ilmiah, terutama dari analisis isotop kimia di tulang belulang manusia North Greenland, itu nunjukin revolusi diet yang luar biasa. Analisis ini gampangnya kayak baca catatan kimia di tulang, ngasih tahu apa yang mereka makan. Hasilnya, kalau di awal koloni mungkin cuma 20% makanan dari laut. Iya. Angkanya itu naik terus sampai 80% di periode akhir koloni. 80%? Gila, drastis banget ya. Jadi mereka pindah dari dominan darat jadi sangat tergantung laut. Apa yang diburu di laut? Target utamanya anjing laut. Macam-macam jenis anjing laut jadi sumber protein dan lemak utama. Gantiin sebagian besar daging ternak. Ini adaptasi yang efektif banget sih sama sumber daya lokal yang melimpah, paling nggak awalnya. Tapi, ini juga bikin ketergantungan besar sama satu jenis sumber daya yang keberadaannya bisa dipengaruhi kondisi es laut, suhu air. Selain anjing laut, mereka juga buru karibu, rusa kutub itu, buat daging sama kulitnya. Oke, jadi perburuan jadi kunci ya, buat makan sehari-hari sama, kayak tadi disebut, buat ekonomi. Gimana tuh perburuan di Nordreseta? Nordreseta ini wilayah buru musiman letaknya jauh di utara sekitar Teluk Disko. Tiap musim panas, para pria dari permukiman barat mungkin juga timur bakal ekspedisi bahaya ke sana. Kenapa? Karena di sana bisa dapat komoditas ekspor paling berharga, gading walrus. Di Eropa abad pertengahan, gading walrus dicari banget buat gantiin gading gajah yang pasokannya keganggu perang. Gading ini buat barang mewah, ukiran, benda religius. Selain gading, mereka bawa pulang kulit walrus yang tebal sama kulit beruang kutub. Luar biasa, jadi ada semacam buru harta karun tahunan ke utara gitu ya, yang jadi mesin ekonomi mereka. Terus dapat apa sebagai gantinya dari Eropa? Imbalannya ya barang-barang yang mereka butuh banget tapi nggak bisa bikin sendiri. Paling vital itu besi sama baja. Nggak bisa bertani, berburu, bangun tanpa alat besi kan? Nggak ada sumbernya ya di Greenland? Ya, betul. Nggak ada sumber biji besi yang bisa dieksploitasi teknologi mereka. Kedua, kayu. Walau ada pohon kerdil dikit, mereka butuh kayu banyak buat rumah, gereja, perabot, dan paling penting, benerin sama bikin kapal. Itu urat nadi kehidupan dan dagang mereka. Selain itu ya, impor barang sekunder kayak biji-bijian dikit, batu giling, barang mewah buat elit, sama kebutuhan gereja kayak anggur misa, lonceng, jubah uskup. Nah, permukiman barat, walau lebih kecil, jadi penting banget karena dekat rute ke Nordreseta. Perdagangan yang kedengarannya vital tapi penuh risiko ya, nyeberang Atlantik Utara gitu. Di tengah perjuangan adaptasi fisik sama ekonomi ini, gimana mereka jaga identitas? Kayaknya mereka usaha keras banget buat tetap jadi orang Eropa. Identitas ini memang sentral banget. Mereka anut Kristen sekitar tahun 1000 M, barengan sama tanah asal mereka di Skandinavia. Dan ini bukan formalitas aja. Arkeologi nunjukin banyak gereja batu dibangun. Beberapa cukup megah buat komunitas terpencil. Puncaknya ya pendirian keuskupan di Gardar, permukiman timur, lengkap sama katedral. Ini keuskupan paling barat gereja Katolik Roma waktu itu. Wow, keuskupan di Greenland. Itu nunjukin tingkat organisasi sama koneksi yang luar biasa sih. Gimana fungsi keuskupan ini? Adanya uskup yang selalu ditunjuk dari Eropa, biasanya Norwegia, jadi jangkar institusi sama budaya yang kuat. Uskup nggak cuma pemimpin spiritual, tapi juga figur penting buat administrasi sama hubungan ke Eropa. Ada catatan sejarah loh, keuskupan Greenland bayar persepuluhan, pajak gereja itu ke Roma. Dan salah satu catatan nyebut bayarnya pakai gading walrus. Menarik, pakai gading walrus ya pajaknya. Iya kan? Ini nunjukin betapa mereka terintegrasi, paling nggak formalnya, ke struktur Eropa. Mereka juga sadar ngikutin tren Eropa, mode pakaian, arsitektur gereja, bahkan cara pemakaman ngikutin ritus Kristen Eropa. Jadi, identitas Eropa Kristen ini jadi semacam perekat sosial yang kuat ya di tengah lingkungan asing itu. Tepat.
Itu ngasih rasa kebersamaan, tujuan, koneksi ke dunia luar. Struktur sosialnya juga niru Eropa abad pertengahan, hierarkis. Ada peternakan gede punya kepala suku atau elit gereja, kayak kediaman uskup di Kardar itu kompleks gede. Terus banyak peternakan kecil punya petani biasa. Perbedaan status ini kelihatan jelas di temuan arkeologi, dari ukuran rumah sampai kualitas barang yang ditemuin. Identitas bersama ini jelas jadi sumber kekuatan. Tapi apa identitas sekuat ini ada sisi negatifnya juga? Tadi di awal sempat disinggung. Nah, ini salah satu pertanyaan paling menarik dari kisah North Greenland. Di satu sisi, identitas Eropa yang kuat bantu mereka jaga kohesi sosial, organisasi, hadapi kesulitan. Di sisi lain, ada argumen kalau keterikatan kuat sama cara hidup Eropa, soal makanan, teknologi, mungkin pandangan dunia, bikin mereka kurang fleksibel buat adaptasi lebih jauh pas kondisi mulai berubah jadi lebih buruk. Contohnya, sedikit banget bukti mereka belajar atau adopsi teknologi kunci dari suku Inuit yang kemudian jadi tetangga mereka, kayak teknik berburu paus atau desain kano yang lebih unggul. Keengganan ini mungkin akarnya ya di identitas Eropa mereka itu. Oke. Jadi selama beberapa abad pertama, gambarannya itu masyarakat yang berhasil adaptasi cerdas di beberapa hal, terorganisir baik secara sosial, religius, dan bangun peradaban Eropa yang berfungsi di Arktik. Populasinya bahkan katanya sampai ribuan orang ya puncaknya. Pencapaian luar biasa sih. Tunggu, kalau kita berhenti di sini sekitar abad 13 gitu, ini cerita sukses adaptasi manusia. Mereka bangun komunitas stabil, ada jaringan dagang internasional, institusi agama mapan, tahan ratusan tahun di lingkungan paling menantang buat petani Eropa. Kemampuan awal mereka memang patut diacungi jempol. Akan tetapi, selalu ada akan tetapi ya dalam cerita gini. Di balik masa kejayaan ini, kita mulai lihat retakan di fondasinya. Tepat sekali. Ironisnya, pilar-pilar sukses mereka itu juga jadi sumber kerentanan terbesar. Coba kita lihat deh. 1. Pertanian jerami. Itu sangat bergantung sama musim panas yang pendek, rentan banget sama fluktuasi iklim sekecil apapun. Musim panas sedikit lebih dingin atau pendek aja, bisa fatal buat pakan ternak di musim dingin. Iya, masuk akal. 2. Perburuan anjing laut. Ketergantungan sampai 80% ke anjing laut bikin mereka rentan banget kalau populasi anjing laut turun atau kalau kondisi es laut berubah jadi susah akses lokasi buru. Ketergantungan ya. 3. Perdagangan sama Eropa. Mereka mutlak butuh besi dan kayu. Perdagangan ini tergantung pelayaran aman, dipengaruhi es laut, badai, sama stabilitas pasar di Eropa. Kalau harga gading walrus jatuh atau Norwegia sebagai mitra utama ada masalah, jalur kehidupan ini bisa putus. Benar juga. 4. Identitas kaku. Kayak tadi kita bahas, keengganan belajar dari budaya lain, Inuit misalnya, mungkin membatasi pilihan mereka pas tekanan lingkungan makin berat. Jadi artinya, meskipun mereka kelihatan mapan dan sukses selama periode flowering ini, sistem hidup yang mereka bangun itu sebenarnya rapuh dan tergantung banget sama kondisi spesifik yang bikin mereka sukses di awal. Gitu ya? Persis. Fondasinya kuat, tapi di saat yang sama juga rapuh. Baiklah, mari kita rangkum penelusuran kita bab 7, Collapse ini. Kita udah lihat gimana kombinasi waktu yang pas, adaptasi subsistensi yang cerdik dan ekstrim, pengembangan ekonomi ekspor yang unik, dan identitas Eropa Kristen yang kuat memungkinkan North Greenland berkembang beberapa abad pertama. Iya, mereka berhasil bikin miniatur Eropa di Arktik. Ada uskup, gereja batu, dagang internasional, struktur sosial kompleks. Ini bukti ketahanan, inovasi, kemampuan organisasi manusia di bawah tekanan lingkungan yang luar biasa. Masyarakat yang berfungsi bertahan sekitar 450 tahun. Namun, ya saat kita kagum sama pencapaian masa kejayaan mereka, ini organisasinya, perdagangannya, institusi agamanya, susah buat nggak mikirin nasib akhir mereka. Keruntuhan total, hilangnya koloni ini. Dan seperti yang kita ungkap, benih kerapuhan itu sebenarnya udah ada dari awal. Ketergantungan sama iklim, sumber daya spesifik kayak anjing laut dan walrus, sama jalur dagang yang panjang dan bahaya. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penutup nih yang mungkin bisa Anda renungkan nih. Gimana sebuah masyarakat yang nunjukin adaptasi mengesankan di awal, punya struktur sosial dan identitas kuat,
ternyata bisa begitu rentan sama perubahan jangka panjang. Sejauh mana sukses awal itu justru bikin jalur ketergantungan yang susah diubah, dan mungkin yang paling relevan buat kita sekarang gimana? Identitas budaya yang sering kita anggap sumber kekuatan bisa cara nggak sengaja membatasi kemampuan kita lihat dan adopsi solusi alternatif pas hadapi tantangan eksistensial. Sebuah paradoks yang menarik buat dipikirkan lebih lanjut ya.